Salam aleihim, bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Kita akan membahas sebuah tema, ada dua tahapan penciptaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya dulu juga disesatkan oleh pengajaran tentang penciptaan, ya. Padahal saya bukan pendeta yang dilantik atau ditahbiskan oleh sinode atau manusia. Ya. Waktu itu saya masih bergabung dengan Tritunggal, jadi saya betul-betul disesatkan, saudara. Sampai kesimpulannya adalah Bapa itu Khalik langit dan bumi. Astagfirullah. Ya. Bapa itu Khalik langit dan bumi, dimasukkan dalam yang disebut sebagai pengakuan iman atau creed atau credo, ya. Tangan ditaruh di dada gini. Aku percaya Allah, ya. Bapa Khalik langit dan bumi. Astagfirullah, saya puji Tuhan. Untung aku tidak berlanjut. Jadi enggak dosa dong, ya. Dulu aku ngebayangin dosaku, ya. Ya, mengimani Bapa pencipta langit dan bumi. Ya, itu gara-gara ya tidak paham bahwa penciptaan itu ada dua tahap. Tahap pertama adalah penciptaan sebelum ada manusia, sering disebut sebelum segala abad. Sebelum segala abad itu kan era manusia. Jadi sebelum segala abad artinya sebelum ada manusia sudah ada penciptaan. Nah, ini yang tidak pernah dipahami. Lalu penciptanya itu siapa? Makanya Yohanes 1 ayat 1 dulu yang harus dipahami. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Lalu ayat 3, segala sesuatu dijadikan olehnya. Olehnya itu oleh siapa? Oleh firman. Firman itu adalah Allah yang berkarya. Makanya F-nya huruf besar. Ya, bahasa Inggrisnya word, ya. Oke, ini beda dengan Allah berfirman. Nah, itu dia. Dulu saya disesatkan seperti itu oleh doktrin Tritunggal. Waduh, saya nggak kebayang, ya, dosaku bertumpuk-tumpuk kalau saya tidak move on. Gitu. Apa yang diciptakan oleh firman di dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu. Jadi rinciannya begini, ya. Firman menciptakan pertama adalah hikmat. Amsal 8 ayat 22. Makanya nanti ada Allah penuh hikmat. Siapa nama Allah penuh hikmat? Roma 16 ayat 27. Siapa Allah penuh hikmat? Yesus Kristus. Jadi dari ayat ini sudah langsung ketahuan bahwa pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus bersama-sama dengan Yesus Allah. Yesus firman bersama-sama dengan Yesus Allah, dan Yesus firman itu adalah Yesus Allah. Jadi sejak dari sebelum segala abad, Allah itu sudah punya nama Yesua atau Yesus. Maka cocok dengan Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa juru selamat Tuhan kita punya nama Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Dulu saya disesatkan seperti ini, ya, oleh Tritunggal, ya. Padahal saya nggak ditahbiskan sebagai pendeta oleh sinode atau oleh manusia. Untung saya nggak ditahbiskan. Saya nggak ngebayangin kalau saya ditahbiskan jadi pendeta yang ditahbiskan oleh manusia seperti yang dialami hampir 200.000 pendeta dan romo yang ngaku di luar sana pendeta dan romo yang hasil tahbisan manusia. Saya nggak kebayang, otaknya sudah karatan lumutan Bapa Khalik langit dan bumi. Eksistensi Allah itu ada Allah, ada Tuhan. Nggak pernah ada Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Tidak pernah ada. Pada mulanya adalah Bapa. Bapa bersama-sama dengan Allah.
Pertama adalah hikmat, ya. Berapa? Amsal 8 ayat 22. Lalu Kolose 1 ayat 16, segala sesuatu yang tidak kelihatan di surga, yaitu singgasana pemerintahan, ya. Berarti malaikat, serafim, kerub, singgasana di surga. Kemudian yang kelihatan yaitu bumi purbakala, samudra raya di dalam Amsal 8 ayat 23-24. Kemudian pelengkapnya di dalam Yohanes 1 ayat 3. Makanya segala sesuatu, ya, termasuk pelengkapnya, yaitu gas, ya, oksigen, mineral-mineral, bahan tambang, dan lain sebagainya. Jadi penciptaan tahap pertama adalah dari sejak sebelum segala abad, zaman purbakala. Apa saja yang diciptakan? Hikmat, kemudian surga dan segala isinya, kemudian bumi purbakala, samudra raya, dan segala pelengkapnya. Ini berlangsung pada era didiamkan berabad-abad di dalam Roma 16 ayat 25. Pak, kami pusing, Pak. Lah iya, lawang otakmu sudah didoktrin pengajaran super sesat, Bapa itu Khalik langit dan bumi. Tidak pernah ada Bapa mencipta. Mana ada Bapa mencipta? Yang mencipta itu Yesus dari dulu. Ya, Allah itu sudah namanya Yesus dari sebelum segala abad. Ya, kalau otak kalian dipenuhi oleh pengajaran super sesat Bapa Khalik langit dan bumi, ya astagfirullah aja saya mah ngomongnya, ya. Selamat nanti pulang ke rumah Bapak. Itulah tahap pertama penciptaan. Terjadi sekitar didiamkan selama berabad-abad lamanya, Roma 16 ayat 25. Jadi keberadaan Allah, eksistensi Allah, nama Allah itu didiamkan berabad-abad. Time zone Allah setelah dihitung dalam time zone bumi 36,5 miliar tahun lalu. Clear toh, hanya Gaifu yang bisa ngitung. Nih pendeta yang tidak ditahbiskan oleh manusia ini, bukan hasil tahbisan sinode. Paham? Kalian semua para pendeta hasil tahbisan sinode, tahbisan manusia. Tumpul pikirannya kalau membaca Alkitab. 2 Korintus 3:14. Bener apa bener? Lalu tahap kedua adalah penciptaan era abad, yaitu era ada manusia. Ya, tadi penciptaan sebelum segala abad itu diciptakan oleh firman yang namanya Yesus, bukan diciptakan oleh Bapa. Ini yang orang nggak pahami. Jadi lalu penciptaan jagat raya, bumi yang tadinya belum berbentuk di dalam Amsal 8 ayat 23-24 dibentuk jadi bulat. Di dalam Yesaya 40 ayat 22. Allah duduk di atas bulatan bumi. Bumi belum berbentuk, samudra raya, Kejadian 1 ayat 2, ya. Itu bumi belum dibentuk bulat. Hanya di Alkitab yang ada tentang penciptaan. Di kitab lain nggak ada loh. Ya, Anda tahu penciptaan secara detail seperti ini, penciptaan bumi hanya ada di Alkitab, termasuk penciptaan surga. Di keyakinan lain di luar Kristen malah kagak ada penciptaan surga. Ya, tahu-tahu pokoknya yang dicipta itu ya jin, iblis, malaikat gitu. Nggak ada rincian penciptaan pertama, hikmat, kedua, nggak ada kayak gitu. Barulah bumi bulat dan segala isinya. Siapa yang menciptakan bumi bulat? Apakah masih firman? Yang menciptakan bumi bulat adalah Yahweh. Ya, kok ganti Yahweh, Pak? Itu dia, penciptaan itu ada 2 tahap. Yang dulu zamannya firman, zamannya Allah berkarya sebagai firman, lalu zaman Allah berkarya sebagai Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Makanya yang menciptakan bumi, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 3 ayat 24, bumi dan segala isinya diciptakan oleh Yahweh. Apakah Yahweh ini firman juga? Iya. Yesus juga? Iya. Jadi Khalik langit dan bumi, baik bumi belum berbentuk maupun bumi bulat, siapa? Yesus. Waktu belum berbentuk, buminya samudra raya belum berbentuk, yang menciptakan adalah firman.
Ya, firman adalah Allah. Setelah jadi bumi, bentuk yang menciptakan adalah Yahweh. Yahweh ini juga Allah yang berkarya. Buminya bulat, langitnya datar. Bulat ketemu datar, maka ketemu cakrawala. Makanya ada cakrawala. Kalau bulat ketemu bulat, ada cakrawala enggak? Enggak. Makanya bulat ketemu datar. Lalu langit itu 3 lapis, bukan 7 ya. Tidak ada langit ke-7. Langit ke-7 itu mungkin itu tempatnya bintang 7. Silahkan diambil biar nggak pusing. Menurut 2 Korintus 12 ayat 2, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Langit milik bumi itu lapis ke-1 sama lapis kedua. Lapis ke-1 itu tempat burung pada terbang. Kelelawar terbang, burung terbang, ya. Ya, lalu langit lapis kedua itu tempat matahari, bulan, bintang. Itu miliknya bumi. Jadi bumi itu diciptakan include ya berikut matahari, bulan, bintang ada di langit. Itulah langitnya bumi. Ya, buminya bulat, langitnya datar, muncullah cakrawala. Kalau bulat ketemu bulat tidak akan ada cakrawala. Kalau datar ketemu datar tidak akan ada cakrawala. Hanya Alkitab yang secara detail menuliskan tentang penciptaan. Di kitab lain ada nggak Pak? Nggak ada. Tapi kok mereka mengklaim Pak? Itulah para klaimer. Hanya mengklaim doang. Allah kami pencipta langit dan bumi. Detail ciptaannya ada nggak? Penciptaannya detailnya ada nggak? Nggak ada Pak. Ya, kami nebeng sama Alkitab. ya, ya, ya nggak bisa dong. Kalau Anda punya Allah, mestinya Anda punya detail sendiri penciptaannya gimana. Kami nebeng aja deh sama Allahnya orang Kristen. Ya. Dunia ini jadi lucu selucu-lucunya gara-gara klaimer, para klaimer. Ya. Jagat raya ini jadi super lucu itu karena para klaimer ya. Mengklaim Allah kami pencipta langit dan bumi. Lah Allahnya orang Kristen jelas Yesus Kristus pencipta langit dan bumi. Buminya kan cuma satu. Lalu lucu dong, masuk bumi satu diklaim banyak Allah, termasuk Allah Anda. Lucu toh? Lucu. Udah gitu Anda nggak punya lagi detail penciptaan ya. Kami numpang aja deh sama Alkitab aja. Astagfirullah ya. Dari luar kekristenan belum ada yang mau mencari kebenaran seperti ini. Ya, mereka takut mencari kebenaran. Padahal baca saja kitabmu masing-masing nanti akan ketemu kebenaran. Ya, pencipta langit dan bumi akan ketemu Isa Al-Masih, akan ketemu Allah itu punya nama Isa Al-Masih, akan ketemu, tapi nggak ada yang berani berlanjut gitu. Ya. Termasuk level Buya juga nggak berani ya. Ada tayangan saya akhirnya Buya menghentikan pencariannya, nggak berani, takut nanti ketemu Allah itu punya nama Isa Al-Masih. Tanya saja sama Umi Khadijah tuh sampai mana tadi ya. Oke, jadi langit ketiga itu Firdaus. Firdaus itu taman Firdaus Allah, Wahyu 2 ayat 7. Jadi Allah ada di langit ketiga, bukan miliknya bumi. Kalau langit ketiga miliknya bumi itu hanya langit ke-1 dan langit kedua. Langit ke-1 tempat burung pada terbang. Ya, bukan burungnya si bapak ya. Kalau Anda punya bapak, bapak punya burung. Burung bapak tidak terbang di langit 1. Ya, burung bapak di dalam sangkar ya. Burung pada terbang di langit tingkat 1, lalu di atasnya matahari, bulan, bintang ada di langit tingkat 2. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 Korintus 12 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itu siapa yang ngomong gitu? Paulus. Paulus pernah mengalami itu, dikuasai oleh Roh. Kemudian nanti pada waktu penghakiman, langit dan bumi ini ke waktu kiamat kan lenyap. Bumi yang bulat ini lenyap. Plus langitnya berarti tingkat 1 sama tingkat 2 lenyap. Tapi kok mereka para orang mati nanti dihakimi oleh Yesus Isa Al-Masih di tahta putih ada di langit. Ya langit ketiga kan, langit ketiga nggak ikut lenyap. Very clear toh, very detail toh. Ya.
Kalian nggak bisa menjelaskan seperti ini, apalagi yang ngaku pendeta, ngaku romo, hasil tahbisan sinode, tahbisan manusia. Ya, kaleng-kaleng itu kualitasnya, ya. Nggak ngerti kayak gini. Oke, jadi clear ada dua tahapan penciptaan. Yang pertama adalah penciptaan era zaman purbakala dilakukan oleh firman. Firman adalah Yesus, ya. Kemudian penciptaan bumi bulat dan segala isinya termasuk matahari, bulan, bintang dan segala binatang, segala manusia diciptakan oleh Yahweh. Kejadian 2 ayat 4. Setelah itu ada yang penciptaan lagi nggak, Pak? Ya nggak ada. Nanti ketika sudah kiamat ada penciptaan bumi baru. Pak, mobil diciptakan siapa, Pak? Nggak ada yang nanya ke saya. Pak, setelah langit bumi itu diciptakan oleh Yesus, apakah ada penciptaan lagi? Yang nggak ada. Penciptaan yang wewenang Allah loh ya. Jangan bilang kereta api diciptakan oleh siapa, lalu komputer itu ya jangan itu. Itu ciptaan manusia ya. Ya, tapi penciptaan alam raya jagat ini ya sudah selesai gitu ya. Dulu ada penciptaan zaman purbakala ya, sebelum ada manusia, lalu penciptaan setelah era manusia, bumi bulat, langit datar. Nanti ada penciptaan tahap ketiga, yaitu penciptaan langit baru dan bumi baru. Wahyu 11 ayat 1. Yang menciptakan bumi bulat, dia juga yang menghancurkan atau membuat kiamat. Siapa nanti yang menentukan kiamat? Bapak, Pak, di dalam Matius 20, benar ya? Matius 24 ayat 36, hanya Bapa yang tahu. Waktu itu Yesus masih jadi manusia. Ketika Yesus sudah kembali sebagai firman, kan firman menjadi manusia, balik lagi jadi firman. Maka yang menentukan kiamat siapa? Yesus. Ya. Di dalam Wahyu 20 ayat 11, dari hadapan Yesus, hadapannya lenyaplah langit dan bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi very clear demikian ya. Jadi saya bersyukur ya, saya tidak berlama-lama ya, dan yang sangat saya syukuri adalah saya tidak pernah ditahbiskan jadi pendeta oleh manusia yang mengkudeta haknya Yesus. Manusia tidak berhak menentukan seseorang jadi pendeta ya. Pendeta itu gembala ya, maksudnya jadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Tidak berhak ditahbiskan oleh manusia. Itu semua adalah wewenang Yesus Allah di dalam Efesus 4 ayat 11. Demikian pula perjanjian lama, semua yang memilih nabi adalah Yesus. Matius 23 ayat 34. Very clear, mohon maaf kepada Anda yang ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku romo, hasil tahbisan manusia, tahbisan sinode, dijamin pikiranmu tumpul. Ya, sesuai 2 Korintus 3 ayat 14, Anda tidak akan bisa menjelaskan seperti ini. Jadi Yahweh adalah sang pencipta bumi bulat, ya, bumi bulat dan segala isinya. Firman sang pencipta bumi purbakala dan surga ya, dan surga dan segala sesuatu. Baik firman maupun Yahweh adalah Yesus. Yang bisa menentukan kiamat adalah yang menciptakan sang pencipta, yaitu Yesus. Tidak pernah ada sang pencipta itu Bapa. Tidak pernah ada. Penyesatan masif 2000 tahun yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, termasuk segala gengnya, yaitu para yang ngaku pendeta, ngaku romo, hasil tahbisan manusia, yang mengatakan pencipta segala sesuatu itu Bapa. Kaleng-kaleng gitu. Pendeta kaleng-kaleng itu namanya. Ya, karena ditahbiskan oleh manusia. Pikirannya tumpul, tidak bisa mengerti atau kebenaran Alkitabiah. Pencipta segala sesuatu adalah Yesus, bukan Bapa. Ya, clear ya. Yesus sebagai Allah segala masa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Makanya Yudas 1 ayat 25 itu Allah yang esa, juru selamat, Tuhan itu punya nama siapa? Yesus Kristus, gitu kok, jelas gitu kok. Bukan Bapa. Bukan Bapa Anak Roh Kudus, bukan Allah Bapa. Allah Bapa itu Roh Kudus.
Ya, kalau Anda yang masih belum ngerti bedanya Bapa dan Allah Bapa, Bapa itu panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi. Makanya semua, maaf nih ya, yang ngaku-ngaku romo, ngaku-ngaku pendeta hasil tahbisan, dia tidak tahu, dia bukan Yahudi, tapi manggil Allah itu Bapa. Dosamu bertumpuk-tumpuk, tak kasih tahu. Ya, Yahudi itu panggilan untuk Allah khusus, ya. Bapa itu panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi. Kalau Anda bukan Yahudi, dilarang memanggil Allah itu Bapa. Ya, Cornelius orang Itali, ya. Kemudian siapa itu? Sergio Paulus, juga termasuk Agripa, ya. Diajarkan untuk mengenal Yesus, menjadi orang Kristen, bukan menjadi orang Nasrani yang masih manggil Allah itu Bapa, padahal dia bukan orang Yahudi. Tidak ada di luar Yahudi memanggil Allah itu Bapa. Tidak ada. Dosa, lah kasih tahu. Padat, singkat, dan clear, ya. Jadi ada 2 tahapan penciptaan. Yang penciptaan itu, sang pencipta adalah Yesus, tidak pernah Bapa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.